Saya Adam Prayogo. Saya Dewi Pariati. Saya Maya. Saya Mianasari Tinambunan. Saya Adam Prayogo. Saya akan menjelaskan tujuan praktikum penentuan konduktivitas larutan. Oke, untuk tujuan laporan daya hantar listrik pada larutan kali ini ada satu, yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi larutan, di mana larutan yang dipakai pada praktikum kali ini adalah larutan NaCl terhadap daya hantar listrik suatu larutan, atau dengan kata lain konduktivitas larutannya. Jadi nanti kita akan membuat beberapa variasi konsentrasi larutan NaCl yang berbeda, dan dari praktikum kali ini kita akan tahu bahwa apakah variasi dari konsentrasi larutan akan memengaruhi daya hantar listrik suatu larutan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya dengan NIM 206144071. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori pada praktikum penentuan daya hantar larutan atau konduktivitas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori penentuan daya hantar larutan atau konduktivitas. Daya hantar listrik adalah ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Daya hantar listrik merupakan kebalikan dari hambatan listrik, yang dinyatakan dalam rumus R sama dengan Rho I per A. Suatu hambatan dinyatakan dalam ohm. Rho adalah tekanan spesifik atau resistivitas dalam ohm atau cm. I adalah panjang dalam cm, dan A adalah luas penampang lintang dalam cm kubik. Oleh karena itu, daya hantar listrik itu dinyatakan dalam K sama dengan 1 per Rho. Nah, jadi daya hantar listrik disebut konduktivitas. Satuannya disingkat sebagai ohm min 1 cm min 1. Konduktivitas digunakan untuk pengukuran larutan atau cairan elektrolit. Nah, jadi konsentrasi elektrolit sangat menentukan besarnya konduktivitas. Energi listrik dapat ditransfer melalui materi berupa hantaran yang bermuatan listrik yang berwujud arus listrik. Ini berarti bahwa harus terdapat pembawa muatan listrik dalam materi serta adanya gaya yang menggerakkan pembawa muatan tersebut. Pembawa muatan dapat berupa elektron seperti logam dan dapat pula berwujud ion positif dan ion negatif seperti dalam larutan elektrolit dan lelehan garam. Pembawa muatan yang berwujud logam disebut elektrolit atau matelik, sedangkan pembawa muatan yang berwujud ionik disebut elektrolit. Jika larutan diencerkan, maka untuk elektrolit lemah A-nya semakin besar. Untuk elektrolit kuat, gaya tarik antar ion maka semakin kecil. Pengukuran daya hantar listrik mempunyai arti penting dalam proses-proses kimia. Pada pembuatan aqueduct, efisiensi dari penghilang zat terlarut yang berupa garam-garam dapat diikuti dengan mudah dengan cara mengukur daya hantar larutan. Derajat ionisasi elektrolit lemah dapat ditentukan dengan pengukuran daya hantarnya. Seperti diketahui, daya hantar berbanding lurus dengan jumlah ion yang ada dalam larutan. Terus yang kedua ada daya hantar listrik suatu larutan. Daya hantar ini bergantung pada jenis dan konsentrasi yang ada di dalam larutan. Menurut hukum Ohm, arus I berbanding lurus dengan gaya listrik atau E yang digunakan, tetapi berbanding terbalik dengan tekanan listrik yang dinyatakan dalam rumus I sama dengan E per R dan G sama dengan I per R. Daya hantar listrik atau G berbanding terbalik dengan tahanan, sehingga mempunyai suatu ohm atau yang dirumuskan ohm min 1 atau
Siemens atau S. Bila arus listrik dialirkan ke suatu larutan melalui dua elektroda, maka daya hantar listrik berbanding lurus dengan luas bidang elektroda atau A dan berbanding terbalik dengan jarak kedua elektroda atau I. Nah, jadi ini adalah rumus dari daya hantar listrik, yaitu G sama dengan 1 per R sama dengan K poin A per I. A per I sama dengan tetapan sel, K sama dengan konduktivitas atau ohm cm-1 atau SCM-1. Daya hantar suatu zat terlarut disebut daya hantar molar yang bergantung pada konsentrasi larutan, yaitu L sama dengan 1000 poin K per C. Selanjutnya yang ketiga ada konduktivitas larutan. Alat uji konduktivitas atau konduktometer yang digunakan dalam percobaan ini adalah Crison GLP31 dengan tipe sel 5070. Komponennya itu terdiri dari yang pertama itu konektor konektor berfungsi untuk menghubungkan konektor dengan alat konduktometer. Yang kedua fixed cable. Yang ketiga kabel sepanjang 1 meter yang berfungsi menghubungkan konektor dengan platinum elektroda. Yang keempat glass body. Yang kelima badan kaca elektroda sering digunakan dalam penggunaan laboratorium untuk larutan yang mengandung protein dan organik dalam pelarut yang bisa merusak polimer. Badan kaca berfungsi sebagai tempat platinum elektroda diletakkan. Yang keenam, air outlet holes merupakan jalan masuk dan keluarnya udara pada badan kaca. Fungsinya agar sirkulasi udara dapat berjalan secara terus-menerus, tidak berhenti atau membalik lagi. Intinya harus mengalir. Terus yang ketujuh, platinum electrodes merupakan elektroda berupa logam yang dilapisi logam platina untuk membawa efektivitas permukaan elektroda. Fungsinya sebagai alat yang dicelupkan pada larutan untuk menentukan nilai konduktivitasnya. Terus yang ke-8 ada PT 100 temperatur sensor. Alat yang sering digunakan dalam industri memiliki nilai resistansi 1000 ohm pada 0 derajat Celcius, disebut PT 100 sensor atau PT adalah simbol untuk platina. Fungsinya sebagai sensor pembaca suhu pada larutan yang diuji. Nah, ini adalah gambar dari konduktometer Crison GLP31 dengan tipe sel 5070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pariyati dengan NIM 2061479. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur kerja dari praktikum penentuan daya hantar larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan prosedur kerja penentuan daya hantar larutan. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah membuat larutan NaCl 2 molar sebanyak 100 ml. Sebelum itu kita harus menghitung massa yang harus kita timbang. Setelah dihitung, maka diperoleh hasil 11,688 gram. Lalu dilarutkan dengan Aquades ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml. Kemudian setelah larut, maka dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan Aquades sehingga diperoleh larutan NaCl 2 molar sebanyak 100 ml. Langkah kedua yaitu membuat larutan NaCl 1 molar. Untuk membuat larutan NaCl 1 molar, kita harus mengambil 50 ml larutan NaCl 2 molar dan memasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Ditambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga diperoleh larutan NaCl 1 molar sebanyak 100 ml. Langkah yang ketiga, kita membuat larutan 0,1 molar, 0,01 molar, 0,001 molar. Untuk membuat larutan 0,1 molar, kita harus mengambil 10 ml larutan NaCl 1 molar.
Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan Aquades hingga diperoleh larutan NaCl 0,1 molar. Lalu larutan tersebut dihomogenkan. Yang kedua, untuk membuat larutan NaCl 0,01 molar, kita harus mengambil larutan NaCl 1 molar sebanyak 1 ml. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan Aquades, lalu dihomogenkan kembali. Yang ketiga, untuk membuat larutan 0,01 molar, kita mengambil larutan NaCl 1 molar sebanyak 0,1 ml. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan Aquades hingga diperoleh larutan NaCl 0,01 molar. Kemudian dihomogenkan kembali. Yang keempat, mengukur konduktivitas larutan. Sebelum mengukur konduktivitas larutan, kita harus merangkai alat konduktometer Crisson. Setelah itu, baru kita bisa mengukur daya hantar listrik tersebut. Cara mengukur konduktivitas tersebut, kita harus mengukurnya dimulai dari larutan yang memiliki konsentrasi tertinggi sampai larutan dengan konsentrasi terendah. Dimulai dari larutan 2 molar, kemudian 1 molar, 0,1 molar, 0,01 molar, dan 0,001 molar dengan memasukkan elektroda platina yang telah dirangkai pada sel konduktan ke dalam larutan NaCl. Yang ketiga, setelah kita ukur, kita catat hasil pengukuran konduktivitas masing-masing larutan tersebut. Lalu larutan tersebut masing-masing dilakukan secara duplo. Saya Mianasari Tinambunan dengan NIM 2061475. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang data pengamatan dan perhitungan. Data pengamatan. Pada praktikum ini, percobaan dilakukan secara duplo. 1. Konsentrasi larutan NaCl 2 molar. Nilai konduktivitas pada percobaan pertama adalah 122,2 milisiemens per cm. Percobaan kedua 122,2 milisiemens per cm. Dan rata-ratanya adalah 122,15 milisiemens per cm. 2. Konsentrasi larutan NaCl 2 molar. Nilai konduktivitas pada percobaan pertama adalah 77,4 milisiemens per cm. Percobaan kedua 77,6 milisiemens per cm. Dan rata-ratanya adalah 77,5 milisiemens per cm. 3. Konsentrasi larutan NaCl 0,1 molar. Nilai konduktivitas pada percobaan pertama adalah 10,97 milisiemens per cm. Percobaan kedua 11,00 milisiemens per cm. Dan rata-ratanya adalah 10,985 milisiemens per cm. 4. Konsentrasi larutan NaCl 0,01 molar. Nilai konduktivitas pada percobaan pertama adalah 0,1283 milisiemens per cm. Percobaan kedua 0,1273 milisiemens per cm. Dan rata-ratanya adalah 0,1278 milisiemens per cm. 5. Konsentrasi larutan NaCl 0,001 molar. Nilai konduktivitas pada percobaan pertama adalah 0,01598 milisiemens per cm. Percobaan kedua 0,01591 milisiemens per cm. Dan rata-ratanya adalah 0,01595 milisiemens per cm. Perhitungan untuk membuat larutan NaCl 2 molar dengan volume 100 ml adalah
Molaritas sama dengan massa NaCl per mR NaCl dikali 1000 per volume larutan. Jadi 2 molar sama dengan massa NaCl per mR NaCl sama dengan 58,44 gram per mol dikali 1000 per 100 mili. Jadi massa NaCl adalah 11,688 gram. Membuat larutan NaCl 1 molar 100 mili. Dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2. 2M dikali V1 sama dengan 1M dikali 100 mili. Jadi V1 sama dengan 50 mili. Membuat larutan NaCl 0,1 molar 100 mili. Dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2. 1M dikali V1 sama dengan 0,1 M dikali 100 mili. Jadi V1 sama dengan 10 mili. Membuat larutan NaCl 0,01 M 100 mili. Dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2. 1M dikali V1 sama dengan 0,01 M dikali 200 mili. Jadi V1 sama dengan 1 mili. Membuat larutan NaCl 0,001 M 100 mili dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2. 1M dikali V1 sama dengan 0,001 M dikali 100 mili. Jadi V1 sama dengan 0,1 mili.